Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kula baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kula ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga ribut gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep pengen bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut tengah omahku loh. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terang satu aku ora roh, jadi aku tetap sering pidato. Lah iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Orang tersinggung, biasa wah ini. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran gue tak kayak itu. Lah kayak modal lowor. Itu apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS kan ada bulan digaji, paham ya? Gue dia dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah contoh yo rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok soleh berdiri ning musala ning masjid tapi tak belajar. Nah ada di nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulangan saiki proses. Wong kok dicoba makal mek wong soleh. Dadi kamar sing wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang
10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu ilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muluder. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata ke rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean tidak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki ora bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula jujur kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do seperti. Gus, kalau ini udah anak, problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak, padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Muga ora melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak miso ilang ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Yo beda kan misoi napa? Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam template lah kok kiai ini rasulat kopiah, kiai rasulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh, nabo. Dua kiai kok rasulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok rapat dia, wah dia karpe kiai itu ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopiah gak pernah mereka ngurusin dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya. Lu mau aku tuh rajin ngoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, alim tenan. Ya putrane kiai gede. Waduh kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata gue kisahnya apa? Ini ngaji wong tua-tua. Dan aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tahu orang. Ini orang nongkrong, gus, kalau tak kau jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong, bodoh nopo ngalim deh. Kalau tak kau, loh, jenengan nggak widi tak kau, salah ya jenengan nggak widi tak kau. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini cerita. Kalau kalau memang kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus sing gawano. Kene mobil lah rusak aku suka ngutak. Cerita dari protes gimana kenyataan ini nopo? Terus bareng dekne cerita. Kenapa tadi jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang menerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Wah, lu betul nih kisahnya tak bener sampai mangkel itu di kiai bener. Mana kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai wes moden lah. Akhirnya kalau itu, saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kalau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kulon Allah, paribatane kulon itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kulo ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Iku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke keluarga iki kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wala batu jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen,
itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, iya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, itu kan digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal misqalan dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati, marah terus nak dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah, karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato pang-plang bae dene pantangane pidatone kawatanku dene. Wis pantangan tenan lho ora diundang. Upar wis disanku sebagai tak desa napa wah ora sigur. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Dolem, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik nopo? Ngaji sing bermewah nopo? Oh, ben kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih rojo, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak cokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mantul. Ono apa? Kulo niku gak sido, balik meneh. Coba ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender. Cender apa? Cender apa gonku edan ya. Iya lho, cender. Oh, cender orang bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Cender kalah cender. Tapi mirip. Nah salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan cender. Aduh kan rawani bakat tak cender bagus. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan, ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman nih. Biar sampean biar transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontowat. Dia seorang wali Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei Fulan, hei wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman. Ya langsung ngelone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah nggo santri ora iso. Lonte lebihane kan gak napa? Iya. Iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digo ngeranggah-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga sering kan. Bener cocokan kalau bagi ini cerita cocokan antara wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang kok. Namun kula bebek, mau cara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim menjen atine jenengan apik obat niku. Suwe ana ati apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira awali aku percaya santekno wiridan. Awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir karena ya pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama Rasul Firman Pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan Pulau teng Kembang Loka. Gama Pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, persoalan malah tambah dosa, diharam no. Bingung. Negeri ngaji pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan wongnya lucu. Kenapa salaman diulah oleh? Lah anak bodoh ya tenang. Tuan mumpung ketika lu mriki yo cangkemmu. Dari mumpung ketika lu mriki yo cangkemmu. Oh santri elek. Elek lagi penting kabeh salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu kue jangan jaluk syafaat tok, tapi kue dewe ra tahu sujud. Nah, gue ratau sujud itu artinya ratau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ratau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang lima kula ora matur nuwun gak ada kula, paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waktu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep ada napa? Ya, boleh sampean ora ada gede, tetep ada kula. Tetep napa? Sangkem nek elek Gunung Kidul kok adu Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Entek ngambek cara diitung ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Ruhin, khasnya wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini Ruhin alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ngukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata nek itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikei daging. Ning ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Nah karena apa tuh? Yo krono iku. Kok tak krono apa? Yo krono paham mungkin, jadi kayak sekeliwat, ibu misalnya tuh, terus berarti jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau
ibu mau derekno kemana tidak usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sial, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar to sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepet gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwateh bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok istilah taklim nomo tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhirat. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya itu. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen maru atau apa ujian di udungannya. Kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya, memang yang tidak ulama, tuan sama. Ngomongin gagal, ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku rasa guyon. Guyon biasa, tak tirakat tenang. Saya itu mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail, sesuatu kula lu apa kepen dadi wakil bupati, sampai kepen dadi bupati, kepen apa mesti pirang. Kadang kita omongin, nah, sing mampu wudu kita omongin. Ya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampe napa? Dadi. Ngoten-ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula unggunya ben. Ya tapi jojo tulung aku mrene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan, artine dene cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula, bingung terus.
Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno jare tamu kon ya ndak bingung wong. Itu tidak sepuro, mereka berene itu bingung aku tak omongin, guys punten ayo sampai kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu, Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmat, kue jalu tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar, ya dunia aku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu, wes aku ranjaya urusan dunia, jalu urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane berogen awor ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak beda kelas kan iso dolang. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku ngandel kula jogeman oleh teman-teman. Jadi anak swarga awor guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet lek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga ora Kanjeng Nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lan kira tawar aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki. Anggo nak kangen ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang wong cerdas dadi. Mbok aku jogeman oleh teman-teman. Mari swargane war para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan yo masuk akal. Iya. Dasaran teman-teman yo enak, oleh teman-teman yo berat napa?